Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita tidak ngomong dulu tentang ChatGPT, gitu ya. Kita pindah ke topik berikutnya. Tetapi kita ngomong tentang sebuah generative AI tool yang lain yang punya embel-embel GPT, gitu. Punya embel-embel GPT. Kali ini kita akan bahas tentang generative AI tool yang namanya itu Bible GPT. Betul, you hear it correct, gitu ya. Bible GPT dan bisa diakses di biblegpt.org. Jadi mungkin akan relevan dengan teman-teman yang Kristiani gitu ya, entah Kristen, Protestan atau yang Katolik gitu ya. Jadi Bible GPT ini adalah generative AI tool yang belajar dari makanan utamanya itu adalah Bible gitu ya. Saya baru baru pakai karena mungkin baru launching beberapa hari yang lalu gitu ya. Menarik gitu, agak awkward juga. Jadi model penggunaannya adalah kita nanti akan curhat akan curhat apa yang kita alami, dan kemudian si Bible GPT ini akan mengeluarkan kutipan kitab suci yang nantinya akan memberi apa namanya, memberi advice gitu ya, memberi rekomendasi apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kondisi yang kita alami gitu. Jadi teman-teman, user interface-nya sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana malah saya kira gitu, very simple. Di awal cuma ada tulisan Bible GPT, kemudian ada Andrew Gao yang bikin. Andrew Gao juga sedang punya beberapa project yang lain gitu. Kalau dia ngomong dia juga tertarik untuk bikin Bible GPT gitu, tapi untuk yang Al-Quran gitu. Menarik juga. Nanti kita lihat kapan-kapan kita review. Kalau sudah keluar gitu, dia bikin beberapa project yang mesinnya sama, mesinnya si GPT-3 ini kalau tidak salah. Oke, kita mulai reviewnya. Kalau kita scroll ke bawah ada pilihan bahasa Inggris sama Spanyol. Saya juga tidak tahu kenapa pilihannya Spanyol gitu ya, tidak bahasa yang lain gitu. Tapi kan ada Inggris, kita gunakan bahasa Inggris saja. Kemudian describe your situation or ask a question gitu ya. Jadi situasi kegalauan apa yang kita alami, dan kemudian nanti kita akan curhat gitu ya, curhat ke Bible GPT ini, dan kemudian dia akan mengeluarkan advice yang diambil dari kitab suci gitu ya. Mirip-mirip dengan si ChatGPT gitu ya, karena menurut saya Bible GPT ini juga konsepnya unik, maka begitu launching itu banyak yang pakai, maka dia muncul nih. We are currently experiencing a very high demand gitu. Saya curiganya ini masih beta ya, jadi masih uji coba gitu, dan lihat feedback dari usernya seperti apa. Kemudian ini adalah template yang disediakan oleh Bible GPT. Saya belum ngisi apapun gitu, saya hanya menggunakan template yang sudah disediakan oleh Bible GPT hanya untuk ngecek hasilnya saja. Kemudian kita nanti disediakan pilihan juga, ada 2 Bible version, ada yang Word English Bible, ada yang King James Version. Pilih mana saja, tapi saya kira tidak akan jauh berbeda, itu ya isinya. Kemudian kalau sudah ngisi ini, kemudian kita klik Bible versionnya, kemudian kita klik Ask. Sayangnya kita harus memasukkan alamat email kita gitu ya. Jadi dia wajib memasukkan alamat email kita untuk dimasukkan ke email listnya si developernya Bible GPT ini gitu. Tetapi saya kasih tahu, it doesn't have to be the real email gitu yang kita punya gitu. Saya pakai email palsu maverick@gmail.com supaya nanti saya bisa langsung klik ask-nya gitu ya. Saya masukin emailnya juga tidak real gitu, tapi bisa ternyata. Jadi ketika saya masukkan kalimatnya, saya klik Bible version-nya, saya masukkan alamat emailnya, saya klik ask, kemudian muncul jawaban yang disediakan oleh si Bible GPT ini. Jadi bagi saya agak sedikit awkward dan lucu gitu ya, karena kayak serasa ngobrol sama frater, bruder, suster, romo gitu, atau pendeta gitu. Jadi ngomong kemudian kasih kutipan ayat suci gitu, kutipan ayat dari kitab suci. Jawaban yang disediakan oleh Bible GPT ini adalah the Bible encourages us to be faithful and to do our work with excellence gitu ya. Jadi ada Kolose 3:23. Jadi menurut saya menarik juga sih. Dan bagi saya kalau saya punya project pengabdian masyarakat gitu ya,
ke gereja-gereja gitu, khususnya ke komunitas-komunitas anak muda gitu ya, orang-orang muda di gereja gitu. Saya kira ini saya akan perkenalkan gitu. Meskipun bahasa Inggris ya, tantangannya tetap ke bahasa, tapi bahwa sekarang kita punya AI yang bisa bantu kita untuk belajar gitu ya, untuk belajar tentang kitab suci gitu. Yang kalau kita ngomong tentang perjanjian baru, perjanjian lama, kalau dalam konteks teman-teman yang Kristiani gitu, kayaknya kan jarang baca gitu. Tapi dengan ini jadi kita tahu, oh kalau kita kondisinya kayak gini, ternyata dari perspektif kitab suci ternyata ada yang bisa kita ambil gitu. Dan menurut saya menarik juga. Uh, kemudian ada banyak kutipan dari ini kayaknya perjanjian baru semua gitu ya. Uh, Menarik lah, bagi saya menarik. Jadi ini saya promosikan gitu, dan bagi teman-teman yang Kristiani, entah yang Protestan atau yang Katolik, bisa dicoba gitu ya. Tapi memang pilihan bahasanya terbatas ya, baru bahasa Inggris sama bahasa Spanyol gitu. Kemudian si developernya bilang bahwa the AI is not 100% accurate, you should exercise your own judgment and take action according to your own judgment and beliefs. Sama dengan ChatGPT lah gitu. By the end of the day kita yang akan memfilter hasilnya gitu. Tetapi saya kira jawaban ini tidak salah. Tidak salah. Memang kadang-kadang harus tidak begitu kurang relevan gitu ya, karena memang prompt yang kita masukkan mungkin kurang kurang spesifik gitu. Tapi for now gitu ya, for the time being, saya kira it's more than good gitu ya. It's more than what I have expected gitu. Nah, kemudian ada tambahan informasinya bahwa ayat-ayatnya diambil dari bible-api gitu ya, .com. Produk baru tidak ada kaitannya dengan ChatGPT sih, tetapi di era gitu ya, di era generative AI tools yang lagi happening gitu ya, wave-nya gitu ya, kayak Korean Wave gitu ya, sekarang AI, generative AI tools wave, gelombang pertama gitu anggaplah ya. Banyak banget AI tools yang available dan bisa kita pakai. Gitu. Salah satunya adalah Bible GPT ini yang bisa kita pakai dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Kristiani gitu, baik teman-teman yang dari Protestan atau Katolik. So, more or less teman-teman, itu perkenalan saya. Teman-teman bisa akses Bible GPT di biblegpt.org. Silakan dieksplorasi, silakan curhat, silakan bertanya, dan mendapatkan jawaban dari Bible GPT ini. So, thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya, masih tetap ngomong tentang generative AI tools yang lain yang available di market, yang gratis, yang berbayar gitu, dan bagaimana mereka bisa membantu kehidupan kita. Dan tentu saja secara khusus kita akan terus membahas tentang ChatGPT ini dan perkembangannya seperti apa. So, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.